Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM H1B020245. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain industri. Desain industri adalah seni terapan di mana estetika dan usability suatu barang disempurnakan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan darinya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan. Selanjutnya yaitu dasar hukum perlindungan desain industri. Dasar hukum perlindungan desain industri yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 dan PP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dapat disimpulkan hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh negara. Artinya hak tersebut sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada sang pemegang hak dalam bentuk pencegahan para pelaku usaha curang yang membuat, memakai, menjual, mengekspor, mengimpor, atau mengedarkan barang yang diproduksi tanpa sepengetahuan atau seizin dari sang pemilik hak desain industri tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang desain sangat berpengaruh terhadap suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan, dan kedamaian bagi pemegang hak tersebut. Desain industri yang dapat dilindungi tidak boleh bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Perlindungan terhadap desain industri akan diberikan oleh DJHKI dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Desain Industri. Yang selanjutnya yaitu sistem pendaftaran desain industri. Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif, dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui oleh pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJHKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu desain tersebut akan diperoleh jika telah didaftarkan. Perlindungan ini juga merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap desain industri, yang berupa tindakan administrasi yang merupakan perlengkapan dari bentuk perlindungan secara pidana maupun secara perdata. Desain industri dapat didaftarkan jika desain industri tersebut yang pertama yaitu baru. Apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu di mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Desain industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri. Berikut beberapa cara mengajukan permohonan pendaftaran desain industri. Yang pertama yaitu permohonan pendaftaran desain industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Selanjutnya yaitu permohonan wajib melampirkan, yaitu tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Kedua yaitu permohonan wajib melampirkan, yang dimana ada tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang berikut yaitu nama, alamat lengkap, dan kewargaan negara pendesain. Selanjutnya itu nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Yang terakhir yaitu nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan prioritas. Yang ketiga yaitu permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa serta dilampiri dengan contoh. Contohnya yaitu contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarnya, atau untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program sesuai. Kemudian, surat kuasa khusus. Dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. Dan cara untuk mengajukan permohonan yaitu dalam hal pemohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Pemohon tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Dalam hal pemohon diajukan oleh bukan pendesain, pemohon harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu membayar biaya pemohon sebesar 300.000 untuk usaha kecil dan menengah, serta 600.000 untuk non-UKM untuk setiap pemohonan. Selanjutnya yaitu jangka waktu perlindungan desain industri. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 2000, jangka waktu perlindungan hak desain industri adalah 10 tahun, terhitung tanggal penerimaan permohonan. Perlindungan hak desain industri biasanya diberi berdasarkan suatu produser pendaftaran terhadap desain industri tersebut. Perlindungan hukum hak desain industri didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Omar Sonaji dan Padmo Wahyono
yang menyatakan bahwa sumber hukum untuk konteks Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertulis pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 adalah membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu objek desain industri. Undang-undang desain industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan kesan estetis. Akibatnya, bentuk apa saja yang dianggap unik dan aneh dapat dibuat. Hal ini disebabkan terminologi hukum tentang ini estetik tidak memiliki batasan yang jelas. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual desain industri tersebut tidak sama dengan nilai yang telah ada sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan desain sebelumnya adalah desain industri sebelum tanggal penerimaan lamaran, tanggal prioritas dalam hal penerimaan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Contoh karya yang mendapatkan perlindungan desain industri misalnya desain bentuk furnitur meja, kursi, botol galon, desain pakaian, desain barang tangan, seperangkat cangkir dengan teko, dan sekian penjelasan saya tentang desain industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.